Hai guys, kembali lagi di Distri, Dialog Misteri. Dengan Sekar di sini, seperti biasa, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh narasumber saya kali ini. Jadi di cerita kali ini, narasumber saya mengalami kejadian mistis pada saat mendaki di Gunung Lawu. Pada saat malam 1 Suro. Yang katanya bertemu dengan sosok makhluk gaib yang bermuka rata dan mengalami kejadian-kejadian aneh lainnya. Agar lebih jelasnya, kita sudah hadirkan narasumbernya di sini. Ya, gimana kabarnya Mas Raffi? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya. Jadi cerita awalnya itu gimana ya? Jadi kejadiannya itu pas sebelum kejadiannya, saya itu iseng nanya ke teman saya yang namanya Lukman. Nah, Man, ayo kapan-kapan mendaki gitu, mendaki gunung. Nah, kebetulan sih Lukman itu diajak juga sama teman-teman. Akhirnya ikut aja ke Gunung Lawu bareng teman-teman saya gitu. Oh yaudah, ayo. Nah, akhirnya kita berangkat pas tanggal 30 Juli. Nah, itu kita berangkat ke Lawu. Sampai sana itu pagi. Kita berangkat bertujuh. Nah, sampai sana pagi istirahat dulu kan. Karena perjalanan jauh kita istirahat dulu. Kita istirahat dulu sambil packing barang-barang yang mau kita bawa ke atas. Nah, setelah itu kita subuhan biasa. Nah, setelah itu kita itu bawa barang pribadi di tas sendiri. Nah, sedangkan kayak tenda sama makanan itu tasnya beda. Jadi nanti ada yang bawa salah satu orang. Nah, yang bawa tenda itu Lukman. Yang bawa makanan temennya. Namanya saya lupa. Karena kejadiannya agak lama sih ya. Nah, habis itu kita mulai mendaki jam 9 briefing dulu. Nah, kita mau gimana? Mau via apa? Nah, pas itu fix kita via Cetok. Mendaki lewat via Cetok. Di sana kan ada mendaki jalurnya tuh banyak ya. Yang sebenarnya yang mudah itu via Cemoro Sewu. Cemoro Sewu itu mudah karena jalannya itu lurus aja gitu. Kayak curam, cuma ya cepet lah lewat Cemoro Sewu. Nah, karena kita mau explore alam, jadi kita lewat via Cetok. Via Cetok itu jadi muter ngelatin hutan nanti sampai ke atas. Nah, habis itu kita fix briefing berangkat setengah 10, mau jam 10 lah kita berangkat. Awal berangkat kita masih bertuju. Kita berangkat dari pos itu base camp. Itu kita berangkat sana bertuju, terus kita ketemu sama, kalau lewat via Ceto itu kita pasti ketemu sama Candi Ketek. Di situ candi yang ya menurut orang sana sih dulunya di situ yang ya ada ketek-ketek gitulah, monyet-monyet gitu banyak. Di situ juga ada candinya sih. Nah, kita pasti kalau lewat via Ceto pasti ketemu sama itu. Nah, terus di situ masih aman-aman aja. Terus kita berjalan lagi, jalannya tuh satu-satu. Nah, habis itu kita berjalan, si Lukman itu tiba-tiba pengen buang hajat. Nah, akhirnya aku temenin Lukman dulu buang hajat. Nah, akhirnya yaudah nanti nyusul. Nah, di situ udah mulai pisah. Aku berdua sama Lukman. Jadi kita minggir dulu lah dari jalur itu, kita minggir cari tempat yang nggak kelihatan lah ya, mau buang hajat.
Nah, setelah itu Lukman kesana sendirian, cari tempat yang Yang nggak aman. kelihatan. Ya, aku nunggu. Nah, yang lain udah jalan duluan. Lukman itu Bang Ajat nggak lama sih ya. Tapi setelah Lukman ke nyari jalan itu, terus Bang Ajat sebentar sebelum selesai itu Bang Ajat, aku ngeliat kayak ada bayangan hitam lewat. Nah, aku kira itu Lukman. Aku panggil kan, "Man, udah selesai belum?" Nah, terus Lukman jawab, "Belum, bentar lagi." Nah, yang lihat siapa gitu. Aku nggak meduliin lah. Ya udah cepetan. Akhirnya Lukman selesai, kita jalan lagi. Waktu yang lain jalan duluan itu nggak lama, sekitar 15 menitan atau 30 menit. Itu kita coba nyusul. Karena Lukman bawa tenda yang berat, bawa tas yang berat yang isinya tenda itu, jadi kelihatan gimana ya, Lukman tuh capek banget. Akhirnya kita jalan sebentar, break. Jalan sebentar, break. Istirahat terus. Iya, karena emang tendanya berat. Kita juga gonta-ganti gitu. Lukman bawa tas aku bawa tenda. Nah, itu kita coba ngejar mereka, itu nggak ketemu-ketemu. Udah ketinggalan jauh. Ternyata udah ketinggalan jauh, mereka udah jalannya cepet. Nah, di situ karena kita cuma bawa air. Nah, sampailah kita di pos 1. Kita pos 2. Tadi kan pas base camp, terus Candi Ceto ya, terus ketemu Candi Ketek. Itu sebentar lagi udah pos 1. Nah, kita jalan lagi mau ke pos 2. Nah, sampailah di pos 2. Karena saya sama Lukman itu nggak bawa makanan, karena makanan kan semuanya dibawa sama yang di tas itu ya. Akhirnya kita cuma bawa minum. Terus lapar juga sebenarnya. Cuma itu pasti ketemu nanti di pos 3. Kita cuma minum aja di situ. Minum sambil break sebentar, kita lanjut jalan lagi. Di situ aku tuh udah ngerasa aneh sebenarnya. Di bawah itu saya badan sehat-sehat aja, nggak ngerasa lemas atau apa. Itu pas di situ badan udah ngerasa lemas, terus perut itu tiba-tiba mules terus. Jadi setiap jalan itu pasti mules. Mulesnya itu emang bener-bener mules, nggak bisa ditahan lagi. Jadi setiap aku ngomong mules, "Man, mau Bang Ajat." Akhirnya aku pas di pos 2 itu pertama kali Bang Ajat aku di pos 2, yang nggak jauh-jauh dari pos 2 lah. Itu ngelipir dulu, aku Bang Ajat. Nah, pas di situ tuh ada kejadian aneh lagi, Mbak. Jadi pas Bang Ajat itu aku kan sendirian ya, Lukman nungguin aja di jalur. Nah, pas aku nyari-nyari, ketemulah tempat yang nggak ada banyak orang lah. Jadi nggak kelihatan orang. Ketemu itu ada pohon gede, Mbak. Pohon, gak gede-gede banget ya. Ya pohon biasa lah. Ketahu pohon apa? Nggak kenal nama pohon apa. Aku tuh Bang Ajat yang gak jauh dari pohon itulah. Pas aku Bang Ajat itu ada yang gituin aku. Ada yang gangguin. Iya, nggak gangguin juga sih, kayak ngasih tahu tuh jangan di situ katanya. Nggak ngasih tahu tapi nggak ngomong kayak gitu, cuma gitu aja. Aku kira itu Lukman, cuma aku diam aja. Pas itu aku udah selesai Bang Ajat, aku coba lihat ke belakang pohon itu. Aku ngeliat orang pakai baju putih, cewek. Jadi pohon kan, ceweknya itu di kayak sebaliknya. Iya, sebaliknya pohon, tapi ngadep ke saya. Itu aku ngelihat cewek itu mukanya rata, enggak? Rata. Iya, rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, rata aja. Itu aku kaget, jujur aku kaget. Cuma biarin lah, aku
nggak gimana ya, nggak terlalu ngurusin mereka. Aku jalan lanjut aja. Akhirnya aku udah selesai, lanjut lagi jalan itu nggak lama aku mules lagi, padahal tadi udah mules lagi karena padahal aku nggak makan terlalu banyak ya, mules lagi terus mules. Aku akhirnya buang hajat lagi, di situ ganggu lagi, ketemu sosok yang tadi lagi sama. Aduh, di situ aku udah mikir ini kenapa gitu. Padahal di bawah itu aku sehat-sehat aja, nggak ngerasa mulus terus. Lukman juga udah nggak mulus lagi, harusnya ya. Mulus itu cuma 1 kali lah. Ya. Ini kok terus-terusan kayak di hari gitu loh. Terus akhirnya, yaudahlah. Emang karena mungkin aku mikirnya cuacanya dingin atau apa ya. Terus aku capek juga. Akhirnya aku nggak mikirin yang lain lagi. Kita jalan lagi, Man. Aku tuh nggak cerita di situ. Aku nggak cerita sama Lukman. Kalau ketemu sama kalau ketemu sama itu, kalau cerita takutnya nanti Lukman nggak fokus, nanti mikirnya enggak. Akhirnya aku nanti cerita pas turun aja, nggak usah cerita lah. Nah akhirnya kita jalan, itu udah agak siang, jam 11, 12 lah, mau duhur. Itu kita sampai di pos 3. Pos 3 lumayan ramai, banyak pendaki-pendaki yang lain. Karena di pos 3 itu ada warung. Di situ emang tempat break. Jadi yang mau bangun tenda di situ buat bermalam ya banyak juga. Di situ aku mutusin buat break dulu sama Lukman. Agak lama. Itu posisi masih terpisah ya sama teman-teman. Yang tadi. Jadi kita break dulu sambil kan ada warung. Kita beli makanan lah buat ganjel. Itu kita berhenti dari habis duhur, kita istirahat sampai jam 3 ketiduran saya sama Lukman. Tiduran di warung. Nggak di warung, jadi di situ emang tempat kayak buat break, jadi nyaman aja di situ. Akhirnya istirahat berbaring sebentar ya, ternyata ketiduran sampai jam mau asar kita bangun. Ternyata mau asar, aduh gimana ini, pasti tinggal lebih jauh kan sama temen. Jadi akhirnya ayo berangkat aja, berangkat. Nah di pos 3 itu ada sumber mata air Mbak, kita ngisi botol yang masih yang kosong diisiin. Di situ udah habis isi kita langsung jalan itu ke pos 4. Itu agak lama, kita sampai pos 4. Nah di perjalanan pos 4 ini agak susah Mbak. Jadi gimana ya, yang tadi aku ceritain, yang aku tiba-tiba pengen buang hajat terus. Nah aku sama Lukman tuh biasalah bercanda, lu perut kenapa gitu, kenapa tiba-tiba buang hajat terus, lu habis makan apa sih? Lukman tuh nanya gitu. Saya nggak tahu Man, aku juga kan makan bareng sama lu, tapi lu kenapa nggak pengen buang hajat juga? Cuma gua aja gitu. Ya mungkin cuacanya dingin kali. Akhirnya udah jangan mikir aneh-aneh, lu kalau mau buang hajat aja gitu, jangan ditahan. Takutnya kalau ditahan kan makin gimana ya, sakit juga. Akhirnya ya Lukman temenin, setiap aku pengen buang hajat Lukman temenin. Nah setiap aku buang hajat ketemu lagi sama sosok itu. Selain suara itu, aku dengar suara ketawa perempuan lah. Nah pas habis suara ketawa itu muncul sosok lagi, tapi dia nunjukin seluruh badan.